sahabat di rumah, ini lagi mulai nulis lagi kegiatan di buku diary. Udah lama banget sih, sebenarnya emang jarang nulis di buku diary. Yang sering tuh istri saya. Tapi kayak rasanya kalau nulis kayak gini nih, sayang banget ya kalau cuma ditulis di buku diary, tapi diary-nya polos gini buku diary-nya. Mendingan minta diajarin sama sahabat saya tuh yang lagi sibuk di sana tuh. Dia lagi menghias buku diary-nya. Yuk! Hai, gimana nih? Waduh, saya perlu kasih lihat nih ke sahabat di rumah. Nih, kan dari tadi sibuk aja kan nih hasil karyanya nih sahabat di rumah. Keren banget kan? Ini hasil karya teman saya nih, sahabat saya, Mita Luna Lavender. Sulit mendapat pekerjaan di tengah wabah virus corona memaksa Mita Luna Lavender harus kreatif. Perempuan kelahiran Malang 1996 ini lantas berkreasi dengan membuat buku bergaya vintage. Tak disangka, hasil kreasinya ternyata disukai pasar. Salah satu kekhasan karya Mita adalah jilid buku dilakukan secara manual dengan benang, sehingga terkesan buatan tangan, bukan pabrikan. Agar tampak estetik, Mita kemudian memadukannya dengan hiasan kertas seperti bunga kering, stempel, dan gambar tempel. Wah, ini sebelum ngobrol kita pakai dulu nih teknik. Waduh. Nah, ini kasih lihat dong ke sahabat di rumah. Sahabat di rumah pasti penasaran ya lihat hasil karya dari Mita. Wah, ini kita mulai dari sini dulu ya. Yang ini nih bisa ceritain apa nih konsepnya nih? Konsepnya itu, jadi itu saya buat untuk covernya, temanya tentang diary pribadi, tapi lebih khusus kayak tema untuk cewek ya, karena kan warnanya bisa dilihat kita pakai ton-ton warna pink, putih, merah, ya betul. Kemudian ada ungu-ungunya juga gitu, jadi lebih ke cewek gitu. Oke, tuh kalau yang itu aku lihat dong. Oh boleh. Nah kalau ini apa nih? Ini juga kayak buat cewek juga ya? Iya buat cewek juga sih, karena kan sebenarnya kebanyakan yang masih nulis diary kan kebanyakan perempuan betul. Seperti Istri itu. saya sering banget nulis itu ya, dulu ya. Iya. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seperti ini, buku diary ini berapa lama? Kalau pembuatan satu bukunya biasanya 15 menit juga sudah. 15 menit ya? Oh iya, cepet ya? Nah iya, sebenarnya kalau yang menentukan lama atau tidaknya itu apa? Lama tidaknya sebenarnya dari proses ininya sih, waktu proses penjahitannya. Penjahitannya menggunakan benang kan di sampingnya. Iya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan benangnya sedikit kusut, biasanya kita harus pelan-pelan supaya kertas isinya juga tidak robek seperti itu. Jadi kalau misalkan ada salah satu lembaran robek harus ulang lagi. Jadi memang lebih hati-hati ketika proses pembuatan atau penjilitan dari buku diarinya sendiri seperti itu. Wah, ini covernya aja udah keren, dalamnya juga dipercantik lagi ya, sahabat di rumah ya. Ini butuh ketelatenan ya, kejelian. Wow. Nah, kalau cerita ini hasil karya kamu, Mita, yang sebelah sana juga sama ya? Sama. Pengerjaannya kurang lebih 15 menitan gitu ya? Kalau yang ada bunganya itu menggunakan bunga yang dipres atau yang dikeringkan itu lebih lama. Karena kita perlu menunggu waktu bunganya kering dulu kan, seperti itu. Jadi lebih lama. Tapi konsep yang di sebelahnya jurnal kurang lebih sama lah seperti ini ya. Nah, mungkin sahabat di rumah juga penasaran, ini menggunakan kertas khusus atau seperti apa sih? Kertasnya pada umumnya? Pada umumnya sebenarnya saya juga waktu pertama kali saya kira sepertinya susah ya untuk menemukan warna-warna kertas yang coklat-coklat seperti itu. Tapi ternyata banyak di mana-mana, asal tahu nama kertasnya aja, namanya kertas craft seperti itu. Kertas craft ya, ingat tuh sahabat di rumah. Nah, saya dari tadi ngelihat kamu asik kan, itu biasanya konsep ide untuk menghias cover dan dalamnya itu apakah punya tema tersendiri atau ngalir aja tergantung dengan suasana hati gitu? Sebenarnya kalau saya memang tergantung moodnya ya. Dia kalau kesel bisa aja yang merah, api gitu ya.
Kalau dari saya sebenarnya nggak ada tema tertentu, cuman kadang ada ton-ton warna tertentu sih yang saya pengen kerjakan. Misalkan yang ini tonnya lebih yang hijau seperti itu, ada yang temanya yang pink-pink seperti itu. Jadi ada tema tertentu sih sebenarnya. Emang ada tema tertentu ya berarti. Oh iya, ada tema dong. Ada tema dong ya. Kadang ada tema, kadang ngalir. Ngalir gitu, tergantung mood atau suasana hati ya. Betul, nah, tapi kalau dari tadi kan kita ngomong soal diary ya. Nah, kalau yang ini postcard ini kamu yang buat juga? Iya, postcard ini saya yang buat. Jadi saya sebenarnya awalnya memang hobinya lebih ke menggambar seperti itu. Jadi saya sempat membuat beberapa gambar dari watercolor. Kemudian saya pikir daripada saya tidak buat apa-apa, akhirnya saya buat postcard hasilnya seperti itu. Wow, ini lama pekerjaannya? Satu harian. Satu harian ya? Iya. Ini lebih dibutuhkan ketelitian lagi ya, ketelatenan ya? Iya, betul. Nah, aku juga pengen nih, kan tadi aku udah ya coba-coba nulis lah ya kegiatan hari ini. Cuman plain banget ya? Boleh. Mau dihias juga punya. Bisa nih ya, saya ajarin saya menghias diary ini ya? Iya, boleh ya? Nah, sahabat di rumah ikutan ya. Nah, bahan-bahannya apa yang diperuntukkan nih? Bahan-bahannya sebenarnya kalau teman-teman di rumah punya kertas apa aja, mau kertas buku bekas, mau kertas buku bekas atau bahkan koran atau majalah yang tidak terpakai, itu bisa dipakai. Jadi tidak membatasi harus pakai kertas yang bagus atau yang motifnya seperti apa, itu tidak. Peralatan yang lain apa? Peralatan yang lain mungkin yang sangat mendukung, mungkin stiker-stiker seperti itu. Stiker-stiker seperti ini ya. Betul. Ini kalau ada ya sahabat di rumah ya, ini. Kemudian gitu. Kalau punya juga biasanya stempel. Oh, lucu. Stempel-stempel. Seperti sama itu. Ini ya? Sama iya. Solasi. Oh, solasi tapi warna-warni ya? Iya, tapi motif. Motif. Gitu. Washi tape namanya. Oh, oke. Luar biasa. Lalu lilin itu buat apa tuh? Lilin ini sebenarnya nggak harus ya. Aromaterapi. Biar lebih cool. Iya, lebih harum gitu ya. Ini sebenarnya tidak harus ya, karena kan hanya sebagai dekorasi tambahan saja seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau tadi udah tahu ya sahabat di rumah, bahan-bahan yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, sekarang langkah awalnya apa nih? Langkah awalnya mungkin Kak Mike pengen tema atau warna tertentu? Aku tema pemandangan aja. Oh, tema pemandangan. Boleh. Ya? Boleh. Ini bisa pilih mungkin. Oke. Ada macam-macam tuh stikernya, kayaknya cocok dengan tema pemandangan ya. Pemandangan. Ini juga ada yang lebih alami. Oke. Ini tinggal dipilih-pilih ya. Iya. Lalu kemudian Kak Mike pengen judulnya apa nih? Judulnya, aduh, judul banyak ya, bingung juga ya. Renungan pagi hari. Renungan pagi hari. Ya. Coba dapat renungan pagi hari. Renungan pagi hari. Temanya pemandangan ini. Oke. Oh, tulis nih? Iya, ditulis. Waduh. Pernah nggak kamu kalau lagi buat, aduh, kayak jelek ya hasilnya, mau diulang lagi gimana tuh biasanya? Sebenarnya kalau mau ngulang nggak semua sih Kak, cuman ada beberapa elemen aja, misalkan kok kayaknya nggak cocok atau kurang pas. Nah, itu gimana tuh? Pelan-pelan ditarik Kak, itu lagi dicabut. Diperbaiki ya? Diperbaiki, iya. Ada nggak sih aturan apa ya, ibaratnya do and don'ts-nya lah dalam membuat ini? Kan kalau saya kebanyakan mikir nih, jadi aduh kayak jelek, aduh jadinya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kakak udah kepikiran sesuatu, langsung aja nggak apa-apa. Karena kan kita biasanya kalau cuma di pikiran kan kita nggak ngerti ngelihat hasil akhirnya gimana. Tapi ketika kita udah ngelakuin, udah selesai gitu, kadang ternyata bagus juga kayak gitu. Oh, jadi percaya diri aja. Percaya diri aja. Karena kalau misalkan salah kan juga bisa diredo juga, bisa diambil gitu. Oke. Ini kan cirinya Mita ini adalah gayanya vintage ya? Iya, vintage. Kenapa sih suka dengan gaya vintage? Karena unik aja. Kayak di zaman sekarang kan ketika orang-orang lebih mungkin mikirnya yang chic, kayak modern gitu ya. Saya pribadi lebih suka yang klasik-klasik, yang jadul-jadul Jawa dulu seperti itu. Karena saya ngerasa kayak susah gitu kan, kayaknya nemuin barang-barang yang
unik-unik kayak gitu. Makanya saya lebih tertarik sama yang vintage. Vintage gitu. Emang udah preferensi ya, iya, kayak udah preferensi, gayanya emang vintage iya, gitu ya. Betul. Udah cukup atau kurang menurut kamu? Ada yang kosong di sini sih. Iya, di sini kan? Iya, ada betul. Satu kan, ya? Di situ. Bisa mungkin ditambahin stempel. Boleh. Ini tulisannya apa sih? Itu hanya tulisan-tulisan yang tidak terbaca. Oh, ala-ala ya. Iya. Belum di ini, Kak. Oh, belum. Oh, ya mohon maaf, saya kira sudah tadi. Terakhir ya sahabat di rumah, kita tunggu capnya ya, stempelnya lagi dipanasin. Sambil kita nunggu, saya mau ingetin ke sahabat di rumah, habis ini kita akan membahas ragam kreasi buku yang lain. Seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Makin Canda luar biasa ya. Sudah. Oh, sudah. Dan ini dia hasilnya berkat bantuan Nita. Untuk proses pembuatannya, satu buku berkisar sekitar 2-3 jam. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna, kertas duplek, karton